Hanya orang goblok, nggak tahu artinya pakai bahasa Arab, sok Islami lah. Hindarin tuduhan kafir ini semuanya. Lihat Islam yang ada nih sekarang nih, pengen saya memuntah kok lihatnya. Sudah nggak ada sok Islami lah. Hindarin tuduhan kafir ini semuanya. Lihat Islam yang ada nih sekarang nih, pengen saya memuntah kok lihatnya. Sudah nggak ada enaknya. Beb, iki lagi rame nih, Beb. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Beb. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Beb, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Beb? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Beb? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, boy. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Anda nih bikin gaduh Indonesia nih, Arab jenggot ini, jidat hitam. Anda nggak mau dekat non Muslim, tapi semua yang di badan Anda ini semua produk mana? Produk non Muslim. Nabi aja berdagang dengan etnis Cina. Anda nih bikin gaduh Indonesia nih, Arab jenggot ini, jidat hitam. Masa orang nggak boleh bergaul dengan non Muslim atau mendekat? Ya gini aja lah, Anda tinggal di hutan, Anda tinggal sendiri di sana di hutan, Anda nggak kenal non Muslim dan Anda nggak pakai produk yang non Muslim. Ada sebagian umat Islam tuh yang sesat, yang nyeleneh, jangan dideketin. Contohnya apa? Ya Wahabi itu, dia ingin merubah negeri ini. Karena bagi dia negeri ini negeri kafir, negeri tauhid. Jadi mereka akan menghancurkan negeri ini. Ujung-ujungnya, seperti dia kan pernah kan tidak menghormat bendera. Kan kurang ajar itu. Mengatakan itu kafir. Kafir siapa? Anda yang kafir. Kalau hormat bendera kafir, saya nggak bertuhan lah. Ulama-ulama yang bermodel-model Arab, sorban, jenggot, jidat hitam itu, celana cingkrang, Anda tahu diri lah. Undang-undang penistaan agama ini enak aja ngomong penistaan sementara tokoh-tokoh Muslim sampai sekarang nggak ada satupun orang Islam yang kena undang-undang penistaan karena dia menghina minoritas selalu ditangkap. Muslim yang menista minoritas itu belum ada satupun sampai hari ini yang dimasukkan ke penjara, yang tertangkap masuk penjara. Tapi kalau minoritas berani ngomong kayak saya, Saifuddin Ibrahim, langsung ditangkap. Saya adalah salah satu korban dari penistaan agama, dari undang-undang atau pasal itu. Sementara orang sudah terbang ke bulan, naik ke pesawat angkasa, ini masih ribut masalah agama. Nggak usah diributin itu. Urus saja orang Islam yang nggak sholat gitu. Itu sudah bagus tuh Majelis Ulama Indonesia. Nggak usah lah ribut-ribut masalah musik haram. Orang mau berwisata ke Borobudur aja haram. Apanya yang haram? Abdul Somad dia tidak suka dengan Pancasila itu karena itu undang-undang togut. Termasuk para tokoh di MUI, semua tidak suka dengan Pancasila. Mereka benci dengan Pancasila. Nah, Pancasila itu adalah hukum togut, hukum iblis, hukum buatan akal manusia. Jadi Pancasila itu dianggap sebagai hukum hawa nafsu karena buatan otak manusia. Lihat aja tuh Habib Rizik, Pancasila pantat Cina katanya. Aduh, penghinaan itu. Aisyah satu-satunya istri yang dinikahi Nabi dalam keadaan gadis, yang lain-lain itu janda. Masalah perempuan menikah umur 9 tahun dipermasalahkan. Menikah muda ini baik. Makanya kita bingung dengan orang yang mencaci maki Aisyah. Terlalu kecil nanti gak bisa ngerawat anak, kasih kursus 2 bulan suruh bayar sekalipun gak apa-apa. Urusan syahwat dan sebagainya gak bisa. Dan kamu yang sabar ya andanya tidak punya hasrat, dianya gak bisa sabar, gak bisa. Ini beda.
bagi saya negeri ini ada dalam bahaya ya. Nah, oleh karena itu suara saya nampaknya ya juga dianggap mengganggu ya oleh orang-orang tertentu gitu kan. Pak Jokowi, rejim Jokowi mengkriminalisasi ulama. Ya hadis-hadis yang bagaimana kalian harus menghormati seorang guru, harus melayani. Nah itulah awalnya. Ada yang kelas 4 SD sudah masuk ke sana, itu mereka nurut ya, itu perkataan seorang guru. Kalau yang untuk yang dewasa dia ya dalilnya seperti itu. Kasus pemerkosaan di pesantren adalah bukti bahwa itu bukan akibat dari pakaian perempuan. Jadi jangan ngatur wanita berpakaian, tapi atur otak Anda supaya tidak ngeres. Kok ada yang kebakaran jenggot nih? Malah yang lucu apa? Datang dari MUI. MUI itu cuma sebatas ormas kok. Tidak ada yang benar semuanya saya perhatiin. Apalagi semenjak ada Pak Anwar ini. Dari wajahnya aja juga kurang enak dilihat. Kalau ngomong nyelengkit se-Indonesia, termasuk saya ingin MUI dibubarkan. Selama itu nggak ada orang pinter. Semua bodoh-bodoh itu. Bermoral bejat kalian itu semua. Berteriak-teriak mau membela Pancasila. Kalian tuh khilafah. Kalian tuh lebih senang khilafah di Indonesia ini daripada Pancasila. Kenapa sekarang kalian tiba-tiba mau membela Pancasila? Hello! Harusnya mereka ini diusir dari negara ini. Karena mereka tidak mau Jokowi presidennya keluar dari negara ini. Adudum berkata, saya berdoa pakai bahasa Indonesia. Karena Tuhan saya bukan Arab. Itu betul. Ada lagi yang mengatakan, bahasa Arab katanya ada bahasa surga. Ini sudah sesat. Ini sudah kafir. Hanya orang goblok. Nggak tahu artinya pakai bahasa Arab, berdoa pakai bahasa Arab. Lah gimana Anda mau sampai? Arab itu kalau tidak ada Ka'bah, nggak punya kehormatan. Apa sih seninya budaya? Ada budaya Arab? Tidak ada. Bangsa yang nggak punya budaya, bangsa yang tidak melahirkan intelektual. Siapa coba intelektual Islam dari Arab? Tidak ada. Islam masih jauh dari kesempurnaan. Jangan sok Islami lah. Hindarin tuduhan kafir ini semuanya. Lihat Islam yang ada nih sekarang nih, pengen saya memuntah kok lihat ini. Sudah nggak ada enaknya. Agama mempersulit orang. Sekali lagi, Tuhan bukan Arab. Tahu Dudung kan Jenderal Balai? Tuhan bukan orang Arab. Nah, yang seperti inilah yang Allah utamakan juga untuk masuk neraka. Bahasa penduduk surga bahasa Arab. Jadi kalau bukan karena para ulama, para habaib yang datang dari Arab bawa Islam ke Indonesia, ya, itu si Dudung mungkin masih nyembah pohon. Baik, ada kalau yang bukan bahasa Arab batal sholatnya. Mana ada orang kita sholat pakai bahasa asing. Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Ada kita mesti pakai bahasa Arab. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir bahwa patung Garuda itu kafir? Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Mencuri listrik. Ini dalil yang mengatakan boleh. Ingat baik-baik, kalau mau mencuri, pegang dalil. Negara yang tidak adil, kalau begitu boleh mencuri. Karena listrik ini diambil dari alam, maka itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya Allah, berarti milik bersama. Kita curi aja. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa. Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya.
Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sighat 31 ayat 6 dulu kan udah dibaca kan? Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Buat apa tutupan jilbab kayak ninja? Tapi bulbul kayak tadi keluar ngafin orang merasa diri paling Islam. Kok gampang amat jadi Islam? Pakai sorban, pakai selendang, ini terus jadi Islam. Ya, kalau cuma gitu nggak usah turun Nabi Muhammad. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam. Kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kacai bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan. Apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas saja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72 dan 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. Yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak Islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad, ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam, dan ini mengamalkan surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua.
yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, gak ada yang berani. Emang negeri ini kira-kira 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang ini ada gerakan Islam Arab. Islam Arab di sini apa? Islam yang berpaham Wahabi. Mereka ingin membawa Islam Arab kemari. Gaya-gaya mereka ya ke Arab-Araban. Jenggotnya panjang gini, jidat hitam, celana cingkrang. Nah, mereka ini membuat gaduh. Jika dalam satu kampung itu ada seorang yang tipe begini, itu kampung itu akan gaduh. Kenapa? Mereka akan melihat selainnya itu apa? Kafir-kafiran aja. Kafir, kafir, kafir. Umat Islam dilarang bersahabat dengan orang non-muslim. Jangan sampai jadi dekat. Nah inilah orang begini nih. Ngomong nggak pakai diakal dulu, diproses. Lihat ayat, jebret, dilemparin. Jangan jenggot dipanjangin, tapi otak Anda nggak dirawat. Akibatnya Anda sesat bicara atas nama Islam. Masa orang nggak boleh bergaul dengan non-muslim? Atau mendekat? Ya begini aja lah, Anda tinggal di hutan. Anda tinggal sendiri di sana di hutan, Anda nggak kenal non-muslim, dan Anda nggak pakai produk yang non-muslim. Anda nggak mau dekat dengan non-muslim, tapi semua yang di badan Anda ini semua produk mana? Produk non-muslim. Nabi aja berdagang dengan etnis Cina. Anda ini bikin gaduh Indonesia nih, Arab-Arab jenggot ini, jidat hitam. Yang satu bilang nggak boleh sungkem sama orang tua. Lah, Anda ini keluar dari siapa? Keridhaan Allah itu tergantung keridhaan ibu. Kok bisa jidat Anda hitam, jenggot Anda panjang, Anda nggak boleh sungkem? Kok Anda nggak boleh sungkem? Anda sujud sama Tuhan, kalau nggak sujud sama ibu, nggak sah. Inilah banyak mereka nih, Islam-Islam Arab. Yang diributkan cuma Islam-Islam atribut. Nggak boleh sungkem, nggak boleh deket sama orang non-muslim. Kalau emang ini Islam nggak boleh deket, saya keluar dari Islam. Buat apa hidup tersiksa? Kok agama mempersempit saya hidup? Lah, di dunia ini nggak hanya muslim. Non-muslim lebih besar. Kok Anda nggak boleh dengan non-muslim? Anda Islam Anda juga belum tentu diterima. Islam Anda cuma merek. Kalau diuji sama Allah, Anda bukan orang beragama Islam. Karakter Anda sudah susah kok. Kalau orang nggak berislam, nggak beragama Islam, lisannya itu keluarnya permusuhan. Yang dibilang Al-Quran tidak boleh bersahabat, jangan putus ayatnya Anda baca. Sebagian dari mereka yang jahat. Jangan berdekat. Islam pun juga begitu. Seperti umat Islam, jangan dekat-dekat sama orang Wahabi. Jangan dekat sama orang Wahabi. Kenapa? Anda akan mengkafirkan orang, Anda akan membunuh orang. Ada sebagian umat Islam tuh yang sesat, yang nyeleneh. Jangan dideketin. Contohnya apa? Ya Wahabi itu. Karena cuma satu-satunya aliran yang merusak manusia itu cuma Wahabi. Anda akan mengkafirkan orang. Anda berasa lebih dari Tuhan. Dia merasa lebih suci, menghalalkan darah siapapun. Ikutin NU aja lah. Jujur aja, saya ini Habib. Saya datang ke Indonesia itu karena ada NU. Kalau nggak ada NU, belum tentu kakek saya datang. Nggak ada yang terima. Jadi saya minta para Habib-Habib ini yang sok rata kritik NU, masih untung orang itu berakhlak. Anda sadar diri, kakek Anda tuh masuk kemari itu karena ada NU. Islam di sini sudah selesai. Anda ditampung. Saya belum ketemu dari seluruh dunia orang yang menyintai Nabi seperti orang NU. Mendingan kalau Anda mau kafir-kafiran, Anda pulang aja sono ke Arab. Ikut perang bunuh-bunuhan. Ini negeri bukan Arab, bukan bangsa membunuh kayak orang Arab. Di sini bukan ruang bunuh-bunuhan. Jadi sebaiknya saya minta ini, bahasa lama is the gang ini hati-hati buat warga Indonesia. Mereka itu pertama datang dengan lembut, basa-basi, memberi bantuan, nanti datang ke suatu daerah membantu masjid, besok masjid itu dikuasai. Apa yang diharap dari dia dengan pengorbanan gini? Dia ingin merubah negeri ini. Karena bagi dia negeri ini negeri kafir.
negeri tauhid. Jadi mereka akan menghancurkan negeri ini. Ujung-ujungnya seperti dia kan pernah kan tidak menghormat bendera. Kan kurang ajar itu. Makan hidup di negeri ini terus nggak menghormat bendera. Mengatakan itu kafir. Kafir siapa? Anda yang kafir. Kalau hormat bendera kafir, saya nggak bertuhan lah. Nanti Anda di samping yang sebelah Anda, bisa Anda mati. Mereka ini nggak punya hati, gorok orang. Itu happy loh, seperti ISIS tuh. Nggak punya beban, dianggap apa? Itu jalan Tuhan, jalan iblis itu. Dan siapapun yang dukung ISIS, saya katakan Anda iblis. Anda bukan manusia, binatang. Dan kalau mereka sudah masuk, itu sudah bahaya. Bibit radikal dan ujung-ujungnya apa? NKRI akan diganggu. Negeri ini akan dipecah belah oleh mereka. Mereka dengan cara membunuh itu bagi mereka tuh nggak ada masalah. Selama untuk mencapai suatu tujuan, cara batil dia lakukan. Jadi seperti PKS itu kan kendaraan mereka semua. Mereka saling dukung-mendukung sama alirannya. Hanya saat ini dia pakai dompleng-dompleng Hakim. Mungkin mau dipakai juga ini Faisal Assegaf untuk menaikkan pamor PKS. Dan mereka dengan cara itu, mungkin kalau zaman Soeharto ini orang sudah nggak hidup. Sejak reformasi ini, Islam Arab ini masuk ke Indonesia. Yang ingin mengarabkan Indonesia, kok enak aja. Udah datang kemari, numpang makan, hidup dari tanah tandus, terus mau ngerubah Indonesia, mau jajah Indonesia. Siapa Anda di sini? Sekali lagi, saya minta ulama-ulama yang bermodel-model Arab, sorban, jenggot, jidat hitam itu, celana cingkrang, Anda tahu dirilah. Jangan sampai nanti warga ini nggak kuat akan bersikap. Jangan Anda lihat mereka tuh bodoh, nggak tahu. Semua tahu. Saudara tidak bisa memberlakukan hukum syariat Islam itu. Akan kacau Indonesia ini, akan berantakan. Belum hukum Islam saja berlaku, gereja dibakar, orangnya dibunuh. Itu bagaimana? Di mana kasih? Katanya rahmatan lil alamin. Rahmat di mananya kalau gereja saja nggak boleh dibangun, nggak boleh orang beribadah agama lain, ustadz-ustadz memprovokasi. Orang mau berwisata ke Borobudur saja haram. Apanya yang haram? Saya masuk Kristen karena banyak Muslim yang berkedok agama, akhirnya menipu. Ya, nipu uang zakat, uang sedekah, edarkan kotak amal, bikin kotak masjid, sampai mengganggu lalu lintas. Jangan minoritas semua yang ditimpakan undang-undang penistaan agama ini. Enak aja ngomong penistaan sementara tokoh-tokoh Muslim sampai sekarang nggak ada satupun orang Islam yang kena undang-undang penistaan karena dia menghina minoritas, selalu ditangkap. Tapi Muslim yang menista minoritas itu belum ada satupun sampai hari ini yang dimasukkan ke penjara, yang tertangkap masuk penjara. Tapi kalau minoritas berani ngomong kayak saya, Saifuddin Ibrahim, langsung ditangkap. Saya adalah salah satu korban dari penistaan agama, dari undang-undang atau pasal itu. Nah, kalau saya sudah mengumpulkan 300 ayat Al-Quran yang sangat menistakan orang-orang non-Islam, non-Muslim karena beda agama, bahkan boleh membunuh. Misalnya di dalam surat Al-Bayyinah ayat 6, sesungguhnya orang-orang kafir yaitu ahli kitab, Yahudi dan Kristen di neraka jahanam selama-lamanya. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Jadi orang Yahudi, orang Kristen dikatakan oleh Al-Quran sebagai manusia paling buruk karena kekafirannya. Lalu nanti ditafsirkan buruk karena makan babi, buruk karena nggak sholat, buruk karena nggak disunat. Mau disunat mau apa, biarin aja. Mintaan saya supaya undang-undang Al-Quran 300 ayat itu dihapuskan dari Al-Quran supaya orang Indonesia tidak bisa membacanya lagi, dan supaya Indonesia ini hidup toleransi dan damai, supaya Indonesia ini jangan Muslim terus yang menekan non Muslim, lalu membawa golok, membawa apa, membawa pentungan,
lalu dikeroyok dan sebagainya. Ini bahaya sekali. Sementara orang sudah terbang ke bulan, naik ke pesawat angkasa, ini masih ribut masalah agama. Nggak usah diributin itu. Urus saja orang Islam yang nggak sholat gitu. Itu sudah bagus itu Majelis Ulama Indonesia. Nggak usah lah ribut-ribut masalah musik haram, musik haram. Jadi bagaimana kalau kita membanting gitar orang? Kata Imam Syafi'i, oh nggak perlu diganti karena main musik itu haram katanya. Mau hidup seenakmu, nggak boleh. Nah, saudara-saudara, apa sebab saya tidak suka dengan hukum syariat Islam ini? Negara-negara yang berasaskan kepada hukum dan syariat Islam itu tidak ada yang maju, nggak ada yang berkembang bagus dan hidupnya itu bahagia, nggak ada. Selalu ribut, selalu susah. Sementara saya ini paling suka hidup damai dan toleransi. Ya. Di sana banyak ustadznya yang bermasalah itu dengan hukum. Lebih-lebih di Indonesia banyak ustadz bermasalah dengan hukum karena bisnis, karena usaha, semua atas nama syariat Islam. Tapi jangan coba-coba dengan Abdus Somad. Dia akan pelintir kemana-mana. Dia tidak suka dengan Pancasila itu karena itu undang-undang togut. Yatba'una togut. Mereka mengikuti togut, mengikuti hukum hawa nafsu. Nah, Pancasila itu adalah hukum togut, hukum iblis, hukum buatan akal manusia, hukum yang dibuat oleh bukan berdasarkan wahyu. Jadi Pancasila itu dianggap sebagai hukum hawa nafsu karena buatan otak manusia. Lihat aja tuh Habib Rizik, Pancasila pantat Cina katanya. Aduh, penghinaan itu. Tetap tidak suka dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saudara bisa buktikan kata-kata NKRI harga mati. Anda tanyakan perasaan orang Islam tentang NKRI harga mati, lalu tanyakan kepada orang Kristen. Yang murni NKRI harga mati hanya orang Kristen atau orang orang-orang minoritas, orang Buddha, orang Hindu. Itu NKRI harga mati itu sungguh-sungguh. Kalau disuruh berjuang, pasti mereka berjuang habis-habisan. Termasuk para tokoh di MUI. Semua tidak suka dengan Pancasila. Mereka benci dengan Pancasila. Saya jujur aja, kalau saya non-muslim, lihat Islam gerombolannya Rizik, jijik saya masuk Islam. Saya jujur aja, kalau saya non-muslim, lihat Islam gerombolannya Rizik, jijik saya masuk Islam. Saya jujur aja, kalau saya non-muslim, lihat Islam gerombolannya Rizik, jijik saya masuk Islam. Saya jujur aja, kalau saya non-muslim, lihat Islam gerombolannya Rizik, jijik saya masuk Islam. Lihat tadi mereka yang demo itu, demo bayaran. Kalau nggak bayaran, nggak mungkin. Ada pakai sorban kayak Batman hijau, sorban gede di atas mobil. Anda nggak tahu adab beragama. Sampai nggak mau turun dari mobil, Bado di bawah kosong, mau di atas mobil, biar dapat video gitu loh. Aduh, ini loh Islam diperagakan begini. Hancur cerita Islam. Saya jujur aja, kalau saya non-muslim, lihat Islam gerombolannya Rizik, jijik saya masuk Islam. Rizik menggunakan tolak ukur Ahok, dia mengatakan Menak Yakut lebih biasa aja dan fatal. Anda yang biasa Rizik. Ucapan Ahok itu tidak hendak menghina Islam. Nah, di sini Ahok dituduh menista agama oleh gerombolan Rizik. Akhirnya negara membuat hukuman karena dorongan orang banyak. Justru yang mau saya bilang penista agama terbesar itu diri Anda ya Rizik. Kenapa? Anda pernah berkata lon di Maulid Nabi. Itu Anda pelecehan dan harus dihukum lebih besar. Kalau emang benar Anda keturunan Nabi, itu hukumannya harus double. Kenapa? Anda ngomong lon depan Maulid Nabi.
Jangan-jangan Anda yang lomba. Dia bertopeng agama. Saya bilang, pokoknya tidak ada yang benar di matanya Rizik dan mantunya dan gerombolannya. Dikit-dikit gorok orang, dikit-dikit kafir, dikit bid'ah, wayang kafir ini. Kok bisa Anda mulutnya sampah gitu, Rizik? Kelompok si Pak Mumin Ompong juga ini dikit-dikit negara kita nggak berkeadilan nih, penista agama. Anda yang penista agama, ini negara sudah muslim. Anda Haikal Hasan, Yusuf Marta. Bagi saya, Anda ini pengkhianat 33. Ingin menjual Habib. Sekarang Riziknya di penjara, novelnya Pak Mumin di luar enak. Haikal Hasan enak, Yusuf Marta enak, dapat duit. Bicara masalah demokrasi, tidak ada yang namanya di tentara, di kepolisian, nggak ada. Memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Sekali lagi di tentara, di polisi nggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Joko Widodo agar segera memecat Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang menganalogikan panggilan azan dengan gonggongan anjing. Menuntut proses hukum kepada Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang menganalogikan panggilan azan dengan gonggongan anjing. Menteri Agama diamanahkan kepada orang yang cacat moral dan etika. Menuntut kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk segera memecat saudara Yakut Khalil Qomas. Takbir! Maka saudara Yakut Khalil Qomas bisa langsung ditahan. Takbir! Ini azan dipersamakan dengan gonggongan anjing. Nah, ini lebih luar biasa penistaan agamanya, dugaan penistaan agamanya lebih daripada Ahok, lebih daripada Sukmawati, dan lebih daripada yang lain. Justru diucapkan oleh Menak. Nah, kita meminta, selain kita melaporkan, kita meminta untuk Presiden memecat daripada Menak ini. Untuk apa? Diturunin sekalian Jokowi, rezim ini harus sudah diganti karena ini sudah darurat penistaan agama. Tidak ada tebusannya sebenarnya dalam hukum Islam buat penista agama kecuali hukuman mati. Takbir. Kalimat yang paling tinggi adalah seruan azan. Binatang yang paling rendah, paling hina, paling kotor, paling najis adalah anjing. Lalu bagaimana mungkin bisa tersilap dan tersalah mengumpamakan azan dengan anjing? Para adzan diibaratkan anjing yang menggonggong. Menistakan adzan lagi nih kalau gini namanya nih. Allahu Akbar. Hukuk, hukuk. Asyhadu alla hukuk. Gitu. Inilah makar Allah gitu ya. Dibilang kebanyakan makan uang haram kamu nggak terima. Nanti ansornya ngamuk ke saya. Kemarin Tuhanmu bukan orang Arab. Nah sekarang adzan sama dengan disamakan dengan gonggongan anjing. Sesuai dengan omongannya Pak Jokowi. Ruwet. Setelah saya simak lagi videonya, ternyata Gus Yakut tidak mengatakan satupun kata azan. Tidak ada satupun kata azan. Yang beliau maksud adalah penyalahgunaan toa. Misalnya pengajian anak-anak bersuara parau yang disembur sama toa di waktu orang-orang istirahat. Jadi Gus Yakut tidak sedang membandingkan suara azan dengan suara anjing menggonggong. Lalu siapa yang membandingkan suara azan dengan suara anjing menggonggong? Yaitulah musuh-musuh politik tadi yang akhirnya membuat kalian semua ikut marah ke Gus Yakut karena termakan gorengan tadi. Kedua, kalau saja yang bicara itu kawan mereka, misal Rizik yang bicara seperti itu, garansi 100% mereka tidak akan marah. Rocky Gerung jelas-jelas menista kitab suci, Al-Quran, Injil, dibilang fiksi, hayalan, mereka tidak marah. Karena kawan, Abdul Somad jelas-jelas menista agama Kristen, menyebut di salib ada setan, ada jin kafir, mereka tidak marah. Karena kawan. Jadi yang kalian harus pahami, sumber gaduh bukan di pernyataan Gus Menteri, sumber gaduh adalah di musuh-musuh politik Gus Menteri yang menggoreng dan memelintir pernyataan Gus Menteri sampai akhirnya kalian semua ikut marah. Supaya kalian paham bahwa semua ini politik. Yang mereka sasar itu bukan Gus Yakut, yang mereka sasar itu Jokowi. Lihat saja berita hari ini, 212 sudah mengancam akan melengsarkan Jokowi jika tidak pecat Gus Yakut. Hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi siar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Tuhan tidak tuli, Anda mau tuntut?
Besok kalau ada orang mengatakan Tuhan tidak tidur, Anda mau tuntut. Kalau Pak Dudung mengatakan Tuhan kita orang Arab, baru bermasalah. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Islam masih jauh dari kesempurnaan. Jangan sok Islami lah. Hindarin tuduhan kafir ini semuanya. Arab itu kalau tidak ada Ka'bah nggak punya kehormatan. Bangsa yang nggak punya budaya, bangsa yang tidak melahirkan intelektual. Siapa coba intelektual Islam dari Arab? Tidak ada. Lihat Islam yang ada nih sekarang nih, pengen saya memuntah kok lihatnya. Sudah nggak ada enaknya. Agama mempersulit orang. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya dimanapun berada, maka umat Islam harus semakin kencang untuk menyuarakan azan, harus semakin kencang untuk menyuarakan azan. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dia tolak peraturan Menteri Agama dengan perinciannya. Takbir! Ada segelintir orang-orang yang mempelintir pernyataan ketua umum kita. Hanya satu kata. Atau biar gini lah, biar rame lah, biar adil. Biar adil. Pak Polisi, kan sudah marah itu umat itu. Proses Menak kan sudah dilaporkan juga. Pak Menak proses, saya proses. Nah, temukan satu sel. Ayo Pak Menteri Agama ketemu sama saya, ayo. Udah gini aja Habib Assegaf dan siapapun, ayo mubahalah. Monggo ya Allah. Laknat istrinya, laknat anaknya, laknat cucunya, hancurkan hidupnya, cabut keberkahannya ya Allah. Amin, amin, amin. Perbuatan Menak Yakut itu lebih parah dari Ahok, sehingga tidak boleh dibiarkan. Ingin mengajak orang terhadap permusuhan, terhadap kegaduhan. Gerak dakwahnya tuh hobinya membuat suasana itu seperti tegang terus. Islam itu seperti menakutkan. Dari awal ini organisasi ini, FPI ini, emang bukan niat baik. Ada sesuatu yang tuju, ingin apa? Jadi kendaraan politik. Kenapa saya bilang Rizik ini dari awal sudah sesat? Dengan dia menyerang Ahok itu sebagai penista agama, itu sudah kesesatan. Itu serangan kepada Ahok itu kemarin bukan serangan agama. Itu serangan politik untuk menjatuhkan Ahok. Yang gerombolan ini, EP ini semua saya menduga dapat bayaran dari lawan Ahok waktu itu. Tuduhan terhadap penista agama saya tahu tuh Rizik. Ya kalau dia nggak tahu ya goblok lah. Kalau dia tahu berarti apa? Dia ini fitnah sudah terhadap Ahok. Kenapa? Sekalipun Ahok itu hukum negara sudah mengatakan Ahok penista atau apa, saya tetap aja menolak. Karena saya berkeyakinan dengan akal saya. Ucapan Ahok itu tidak hendak menghina Islam. Justru Ahok ingin memurnikan kitab suci itu jangan dijadikan alat untuk kelompok tertentu ayat itu untuk mendukung orang-orang batil. Nah, di sini Ahok dituduh penista agama oleh gerombolan Rizik. Akhirnya negara membuat hukuman karena dorongan orang banyak. Ahok dijadikan pesakitan dan Ahok akhirnya dihukum 2 tahun. Bagi saya ini kesalahan fatal. Kalau emang penjara itu dikaitkan atau dituduhkan Ahok menista agama, ini sudah dosa besar bagi saya. Nah, semenjak dari Ahok, karena Rizik menggunakan tolak ukur Ahok, dia mengatakan Menak Yakut lebih biadab dia dan fatal. Anda yang biadab Rizik. Bisa-bisa Anda ini berpakaian muslim, bersorban, Anda dilabelin ulama. Kok sampah betul menurut Anda?
Saya perhatikan semua yang keluar dari mulut Anda itu kotor semua, seperti api yo. Tidak ada rahmatnya sama sekali. Jangan Anda mudah mengatakan bahasa biadab untuk Yakut yang dari keluarga Islami, yang punya nilai dakwah besar di sini. Mereka punya pondok besar di sana. Kalau mau dihitung-hitung secara keturunan itroh, Gus Yakut tuh dari keturunan kiai-kiai besar. Kalau Anda siapa? Abah Anda tuh saya nggak kenal. Malah saya dengar kata jual minyak wangi. Yang sopan Anda kalau emang keturunan Nabi itu bicara yang pakai akhlak. Yang Anda ngaku cucunya, Islamnya Rasulullah, itu dibawa, diemban oleh keluarganya Gus Yakut. Anda harusnya terima kasih kepada mereka. Anda harusnya cium tangan. Kalau emang Anda benar keturunan Nabi. Kalau enggak berarti Anda bukan keturunan Nabi. Saya sebagai Habib juga. Jujur, saya itu terima kasih dengan adanya Kiai-Kiai NU yang ada. Dan kerja besar Kiai-Kiai NU ini nggak bisa dihitung dengan apapun. Akhirnya agama Rasulullah di sini terima. Islamnya Islam Muhammadi, bukan Islam Arab yang Wahabi itu. Yang dikit-dikit gorok orang, dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah, wayang kafir ini. Kok bisa Anda mulutnya sampah gitu, Rizik? Saya pikir Anda ini di penjara tobat, bisa merenung, tafakur. Renungin. Perilaku Anda ini hari ini kebatilan. Jangan Anda bersembarangan mengotot katanya harus dipenjara, terus Anda merintah itu dipecat. Lebih bagus Anda ini dipenjara seumur hidup. Kenapa? Bagi saya tidak ada manfaatnya buat Islam. Justru merusak citra Islam. Justru merusak kakek-kakek kami Habibnya kemari dakwahnya. Tidak ada satu seperti Rizik. Dakwahnya santun, pakai pakaian Batman, daster putih, tapi perilaku Anda tuh seperti Fir'aun lah saya lihat. Justru yang mau saya bilang penista agama terbesar tuh diri Anda ya Rizik. Kenapa? Anda pernah berkata lon di maulid Nabi. Itu Anda pelecehan dan harus dihukum lebih besar. Kalau emang benar Anda keturunan Nabi, itu hukumannya harus double. Kenapa? Anda ngomong lon depan maulid Nabi. Kalau emang hati Anda bersih, sikap Anda baik, Anda Islami, Anda ikut jejak Rasulullah, tidak mungkin terlontar bahasa lon di maulid itu. Anda mengatakan lon untuk seseorang. Jangan-jangan Anda yang lon. Itu bisa aja. Kenapa? Kalau orang nggak pernah lon, nggak mungkin ngomong lon. Semoga Anda juga sadar diri ya Rizik. Jangan Anda begitu terus mencemarkan Gus Yakut biadab. Anda yang biadab. Kalau secara ilmu, saya berani jamin Gus Yakut lebih pintar ilmu Islamnya daripada Anda. Kenapa? Gus Yakut lahir dari keluarga kiai, keturunan kiai besar. Anda aja, bapak Anda saya nggak kenal. Dan pasti bukan ahli agama. Biarpun Habib. Saya juga Habib. Jadi nggak usah klaim-klaim kalau Habib tuh memilih kebenaran mutlak. Nggak ada. Kebenaran mutlak dari mana? Anda sampai menyuruh Gus Yakut ada dipecat. Siapa Anda ini? Anda jangan merasa besar ya Rizik. Anda ini kecil loh di Indonesia ini. Gerombolan Anda tuh kecil. Anda aja digonggong sama orang, akhirnya Anda masuk penjara. Hentikanlah Anda di penjara. Jangan Anda buat onar di negeri ini. Tahu diri. Sekali lagi saya bilang, Anda pendatang loh di sini. Jangan buat gaduh. Saya ini sebagai Habib dan sebagai Arab juga, saya malu. Kalau Anda bukan Habib, nggak ada urusan. Mau Anda nungging kemana terserah. Anda sudah pakai label Habib. Anda pakai pakaian jubah keagamaan. Tapi perilaku Anda batil. Setelah Anda keluar-keluar, ini pohon tuh buah nggak jatuh di tempat yang jauh. Nongol mantu Anda tadi. Keluar-keluar lagi dengan pakaian Islam lagi. Ini kok Islam jadi bobrok begini? Hanya ingin demo menyerang Gus Yakut yang menurut Anda sesat. Ini bukti Anda dan mantu Anda tuh cuma gede di sorban, pakai sorban, tapi untuk menutupi otak Anda yang semua kosong. Orang yang bertopeng-topeng agama, memakai atribut agama, di situ malah menyimpan kemunafikan. Dia bela mati-matian Anda. Saya tahu yang dukung Anda tuh pasti ilmunya cetek. Kalau orang cerdas, menolak Anda. Mantu Anda ngapain teriak-teriak demo? Baru keluar dari penjara. Hanya ingin demo apa? Ingin mengutuk Gus Yakut yang berdalih toa. Bukti Anda tidak kenal Islam. Anda pertahankan toa itu harus keras dengan alasan itu syiar. Tuhan ini maha tahu loh. Saya bilang, mendingan Anda belajar dulu agama. Selain tadi dibilang pengeras toa, dalam Al-Quran aja sudah jelas surat Al-A'raf. Anda ingin melawan Al-Quran, si mantu Rizik ini. Saya menduga ada duitnya. Nggak ada kalau nggak ada duit. Kok hebat betul Anda dakwah nggak pakai duit. Sampai siang-siang mau demo. Mendingan ngurusin anak istri Anda. Mendingan buat masjid taklim di rumah Anda, di lingkungan Anda. Perjuangkan Islam itu dengan cara yang baik. Gunakan aturan Tuhan, jangan pakai aturan Anda sendiri.
Kok hawa nafsu? Saya tahu demo Anda ini hari Anda ya Rizik dan mantu Anda ini cuma karena kebencian, order bagi saya. Ada yang order. Nggak mungkin kalau nggak ada yang order, mantu Anda repot-repot turun siang-siang demo Jumatan, memaksakan diri sembahyang di jalanan. Itu nggak sah. Karena akal Anda cetek, Anda menjudgment si Yakut itu seperti Anda kabelin biadab, Anda biadab. Gus Yakut benar semua dikatakan. Kok dimasalahkan anjingnya? Kan saya bilang tadi itu, yang menisbatkan anjing ini bukan untuk menunjuk keadaan, kebisingan. Dan Nabi pun juga pernah menggunakan kata-kata anjing untuk orang radikal. Begitupun juga azan, kalau nggak pakai aturan Tuhan, Anda membuat bising orang, akhirnya azan ini nggak jadi hikmah, nggak jadi membuat ketentraman, merusak kuping orang. Seperti tadi itu, yang dikutuk oleh Nabi kelompok-kelompok radikalisme. Dia bertopeng agama. Saya bilang, pokoknya tidak ada yang benar di matanya Rizik dan mantunya dan gerombolannya. Tadi saya lihat apa itu sembahyang demo. Saya sebagai muslim malu. Sok bertopeng agama. Saya tahu apapun yang datang dari Jokowi, insya Allah Jokowi itu sudah dibaptis oleh Allah, dia orang baik. Tetap Anda ada katakan apa? Jokowi itu orang buruk. Yang menteriak Allahu Akbar itu juga yang membantu kalau sholat itu ada makmum, dia juga sholat. Ini nggak sholat gitu, ya Allah Akbar, sami Allah liman hamidah. Ini pelecehan Islam. Yang satu lagi ada pakai sorban kayak Batman hijau, sorban gede di atas mobil. Anda nggak tahu adab beragama ini. Sampai nggak mau turun dari mobil, padahal di bawah kosong, mau di atas mobil biar dapat video gitu loh. Ini loh Islam diperagakan begini. Hancur cerita Islam. Saya jujur aja, kalau saya non Muslim, lihat Islam gerombolan yang Rizik, jijik saya masuk Islam. Lihat tadi mereka yang demo itu, demo bayaran. Kalau nggak bayaran, nggak mungkin. Kalau bukan demo bayaran, sembahyang aja dulu di masjid. Anda datang-datang ingin menurunkan Gus Yakut. Siapa Anda? Anda nih kok di Indonesia nggak ada segelintir setitik pendukung Yakut lebih banyak. Kok Anda bilang penista agama? Ini salah mantunya Rizik. Harusnya dimasukin lagi orang. Saya akan lawan siapapun. No. Kalau ada yang orang sok menjual sorban-sorban Habib untuk kepentingan politik bayaran, saya akan lawan. Saya nggak akan takut sama siapapun. Jangan sok Anda paling Habib. Dan saya bingung nih, kadrun-kadrun seperti Habib di Indonesia ini cuma Rizik apa? Cuma mantunya apa? Mbok malu dikit loh Rizik nih. Berikut juga kiai-kiai ustad-ustad 212 tuh, seperti Slamet Ma'arif, udah kebanyakan makan duit haram. Kenapa? Kalau nggak mungkin Anda sampai gitu. Cuma 1, 2, 3. Terus tadi demo berjalan, Jumatan. Ini pagelaran iblis tadi semuanya. Anda merusak Islam. Hancur Islam begini lihat. Setelah itu lagi terjadi, ada lagi nih. Orang kok dibuat gendeng sama Rizik semuanya. Hancur nih Nabi Muhammad Islam di sini. Sholat di depannya ada gambar Rizik. Itu nggak boleh ada sesuatu visual apapun. Kenapa? Kita mau fokus ke Tuhan, kok suruh lihat mukanya si Rizik. Ini gara-gara Rizik, Anda menanggung dosa itu semua. Orang-orang yang diperbudak mencintai Anda, padahal mereka akan tersesat semuanya. Makanya Pak Rizik, ini Rizik nih. Sebelum Anda pakai sorban, keluar-keluar, rawat itu otak Anda itu dulu agamanya. Anda serampangan nggak pakai otak agama. Ini juga mantunya sok keluar-keluar, terus mentang-mentang mantu Rizik, bacotnya boleh gede gitu. Nggak ada itu sholat. Depannya Rizik, spanduk situ besarnya. Nggak sah Anda dapat dosa. Ini semua dosanya orang apa? Akan ditanggung oleh Rizik. Kelompok si Pak Mumin Ompong juga ini dikit-dikit negara kita nggak berkeadilan nih, penista agama. Anda yang penista agama, ini negara sudah Muslim. Siapapun, ustadz atau ulama siapapun yang mengatakan Indonesia masih belum Muslim, belum keadilan, itu Anda pengkhianat. Anda menjual politik. Anda hanya ingin membuat gaduh negeri ini. Saya begini bukan benci sama Rizik. Saya kesiannya dia penjara. Cuma saya pikir dia itu di penjara bisa jadi baik. Pak Rizik, ikutin kakek-kakek Anda. Habib itu terkenal dakwahnya santun. Berapa sih Anda dapat duit? Seperti Rizik, gak lama lagi juga almarhum. Anda mau bawa harta Anda dapat hisab dari Allah. Si Nopel Pak Mumin juga ini, yang dikit-dikit bela Rizik. Anda kan bukan Habib. Anda Haikal Hasan, Yusuf Marta. Bagi saya apa? Anda ini pengkhianat 3-3. Ingin menjual Habib. Pura-pura Habib ini orang bener. Riziknya aja nggak sadar diocok-ocok. Sekarang Riziknya di penjara, novelnya Pak Mumin di luar enak. Haikal Hasan enak, Yusuf Marta enak. Dapat duit. Riziknya di penjara. Alasan nangis kesian. Enggak. Cepat tuh Haikal Hasan. Begitu kancam polisi sudah pucat. Seperti mau mati.
Jadi ini semua bagi saya nih, sekarang orang yang melawan Gus Yakut ini bagi saya, itu semua itu politik agama yang dipakai. Ini pepesan kosong. Selesai Pak Dudung, Gus Yakut. Mau dibawa kemana negeri ini? Negara lain sudah ngurus yang lain. Udah ngurus kemajuan. Anda kan datang kemari cuma numpang aja kan. Jangan datang ke rumahnya orang terus mau ngelarang rumahnya orang dengan dalil bid'ah. Mendingan Anda berangkat ke Arab nih. Arab-Arab yang modal bid'ah. Anda sama kumpul sama onta. Tiap hari nggak ada bid'ah itu. Hentikanlah ini. Saya akan terus kritisi, Yo. Saya minta ini si corong-corong ini yang mengatakan Indonesia tidak Islami, membiarkan penista agama. Anda yang penista semuanya. Kok seperti Islam ini di Indonesia cuma Anda yang paling hebat. Pemilik sertifikat di Indonesia saat ini cuma Rizik, Anda, gerombolan Anda. Enak aja, malu lah. Novel Pak Mumin, kalau sama saya, ilmunya, ya nggak ada seujung kuku saya. Si novel Pak Mumin, si Hasan Hekal, apa Ki Yusuf Marta. Aduh, mereka tuh tidak ada niat baik. Mereka orderan politik. Mereka yang penting dapat keuntungan. Mereka nggak mau tahu negeri ini rusak. Yang nyembah Rizik ini, kembalilah ke jalan yang lurus. Mumpung masih ada kesempatan. Jangan Anda ikutin mereka sesat. Kalau Anda cinta kepada Rasulullah, Anda cinta kepada Islam, saya minta yang pemuja-pemuja Rizik, keluarlah dari situ. Mu'alaflah dari situ. Kembali ke jalan yang benar. Jangan Anda mendukung Rizik, Anda akan dapat hisab. Dunia sudah mengaku Indonesia ini dalam progres kemajuan yang pesat. Dalam segala hal apapun. Mau agama, mau politik, semua sudah lebih bagus ini. Jadi, mari kita sama-sama. Itu aja menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dengan sempurna. Tetapi pemahamannya bergeser lagi, yaitu beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan? Ya, jadi artinya bahwa Islam belum pernah sempurna. Dan Nabi mengatakan bahwa tidak akan pernah sempurna, akan dilanjutkan oleh generasi kita setelah itu. Siapa yang meneruskan? Al-ulama. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Nah, kita yang meneruskannya. Dan tapi sayangnya ketika ada para ulama yang ingin meneruskan membangun persatuan, ingin berjuang, itu terburu-buru dihalalkan darah. And I want to ask one question, that in your website you give two reasons why Muhammad could not have copied from the Holy Bible or from the other pre-existing sources. So you gave answer that you claim that there were no Arabic translations of the Bible during the time of Muhammad. But in Sahih al-Bukhari, volume number 6 and book number 60, number 478, it says that the gospel has already been translated into Arabic by Waraka. And also second thing is, you said Muhammad was illiterate and therefore couldn't have read books such as the Holy Bible. But I am not satisfied with that answer, because it wasn't necessary for Muhammad to be literate in order to borrow stories from previous scriptures. Muhammad only needed to hear these stories orally for borrowing to take place. After hearing these stories, Muhammad revised then, and he wrote the theological pre-assumptions and then tried to pass them off as revelation from God. The brother asked a very good question. He goes to the website, so I'm happy about that. Inshallah, he'll come to the truth. And I believe you're a Christian. Your name is Vinay Kumar. You're a Christian, I believe. And brother said, I give two reasons on my website. Not two, I've given several. We have picked up two. I'll come to it. Because then you have to read in context. These are not the only two reasons. These are two of the many reasons I gave. And one of the reasons I gave that Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, an ummi. As Allah says in the Quran in Surah Ankabut, chapter number 29, verse number 48, that we have made the last prophet as an ummi, so that the blabberers will not use that as a pretext. You have to agree that between a literate and an illiterate, it is more difficult for illiterate. You have to agree that. Do you agree or not? More difficult. More difficult. If a person who's literate, for him to copy is much more easier. He can hear also and read also. For a person who's illiterate, he can only hear. So at least you have to agree with me for sake of argument. It is difficult. Do you agree? Yes, good. MashaAllah. So these are points I'm mentioning many.
this is not the only one point. Amongst the many points, this is one of them. All the others follow. Point number 2, you mentioned, I said that no Arabic version of the Bible was present, and I agree with it yet. You quoted Sahih Bukhari, volume number 6, that Varqa, yes, he had knowledge about the gospel. Nowhere does it say that he translated. Brother, I challenge you. I challenge you. According to Christian sources, the first time the Bible was written was in the 10th century. That means the Christian scholars don't know their homework. The first Arabic version of the Bible came hundreds of years after Prophet Muhammad. Yes, Waraka coming from the Bani Israel, he had knowledge of the scriptures and knew Arabic. Saying that he has translated it, he may have written some notes, but translated the full Bible, impossible. Nowhere does Sahih Bukhari say that Warqa translated the full Bible. I challenge you. It may say that Warqa had knowledge of the law and the gospel, may have written some notes. If, you know Salman Rushdie's book. Salman Rushdie's book also has verses of the Quran. I can't call it the Quran, but Salman Rushdie wrote a book against the Quran. In that book, there are some verses of the Quran. That does not mean that is the Quran. There are other people like I write a book. I mentioned certain verses of the Quran in my book, Quran Modern Science, similar to Islam Hindu. That book is not the Quran. You cannot say Dr. Zakir Naik translated the Quran. Just because if you go on the website and see Dr. Zakir Naik wrote a book, Quran Modern Science, and I've quoted about 150 verses, you cannot say that. It is some. And furthermore, you said Prophet Muhammad, peace be upon him, wrote down and corrected. Okay, that's a very good point. Now, I have given a talk on Bible and Quran in the light of science, and I've proved there are so many scientific errors in the Bible. For example, in the book of Genesis, chapter number 1 itself, it says that the world was created in 624 days. It says the light of the moon is its own light. Genesis chapter number 1, verse number 6 to 19. It says that the sun was created after the earth. Earth was created on 3rd day, sun on the 4th day. I can go on and on. So do you mean to say Prophet Muhammad took this and changed it? The light of the moon is not its own light, it's a reflected light. Quran says in Surah Furqan chapter 25 verse 61 that the light of the moon is reflected light. Quran says the world was created in 6 ayyam, 6 long period. So you mean to say Muhammad sallallahu alaihi wasallam picked up all these things and corrected? Do you think he was a scientist? No, it was a revelation from God. So go for my full talk, just quoting part of my talk, and as though like you will say that you hear my full talk. And then I said that even if I agree, he copied from the Bible for sake of argument and then corrected. Is it possible for a human being 1400 years back to correct all the scientific errors? Means what is wrong he corrected. It's impossible. Impossible. So this proves that it was not his work, it was the work of the Creator, Almighty God. Hope that answers the question. Buta huruf itu bukan nggak bisa ngitung. Ini orang nggak bisa mendefinisikan buta huruf. Buta huruf itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tapi ngitung dia hebat. Banyak kakek-kakek, mbah-mbah kita nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi dagang hebat. Dia ngitungnya pakai sekian. Dia nggak bisa nulis, nggak bisa baca, tapi ngitung hebat. Dan Nabi Muhammad itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca, bukan kerendahan, bukan kehinaan, justru itu mukjizat. Karena kalau dia bisa tulis, dia bisa baca, orang akan katakan, dia bisa tulis, bisa baca kan karena belajar dari orang Romawi, dia belajar dari orang Yunani. Tapi ini mukjizat, dengan tidak bisa menulis, tidak bisa membacanya, maka dia itu wama yantiqu anil hawa. Dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya. Nabi Muhammad tidak bisa tulis, tidak baca, yang ngomong bukan Ustadz, Allah. Mana ayatnya? Walladzi ba'atsa fil ummiyina. Dia yang sudah mengutus kepada orang-orang ummi, buta huruf, tak bisa tulis, tak bisa baca, rasulan minhum, seorang rasul minhum, dari jenis mereka. Dia tak bisa tulis, tak bisa baca, tapi bukan kehinaan bagi dia, bukan naqs, bukan ajiz, tapi justru kesempurnaan, mukjizat yang luar biasa. Pertanyaan ini, teman-teman sekalian, tidak pernah hadir, bahkan dari musuh-musuh Islam sekalipun, yang membenci Nabi SAW di awal masa kenabian.
Dan mereka sepakat Muhammad SAW itu ummi. Muhammad gak bisa baca SAW. Muhammad gak bisa tulis. Ya, dan pengertian ummi di kalangan orang Arab pada saat itu, apalagi di konteks tempat Nabi tinggal, sepakat semua orang gak bisa baca, gak bisa tulis. Apa hikmahnya? Bukan berarti bodoh. Tidak, ummi itu bukan berarti bodoh. Ya, boleh jadi orang nggak bisa baca dan tulis diberikan kelebihan-kelebihan tertentu untuk hikmah tertentu. Ya, apa hikmah yang paling utama? Nabi Muhammad SAW dijadikan ummi oleh Allah Subhanahu wa taala, tak punya kemampuan membaca, tak punya kemampuan menulis. Di antara hikmah terbesarnya adalah supaya tidak ada tuduhan ketika Al-Qur'an diturunkan adalah bagian dari rekayasa dan hasil kreasi Nabi Muhammad SAW. Sekarang ini begini, saya kadang ada khawatir, saya barangkali kalau terlalu berani ngomong nanti dilaporkan ke kabar reskrim lagi nanti. Ya, tapi sebelum saya dilaporkan kabar reskrim, akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Karena ini menghina Nabi saya. Karena buta huruf ini identik dengan goblok. Kalau ada anak itu disuruh ini salah, suruh lagi salah, sebenarnya salah, dasar buta huruf loh. Artinya buta huruf tuh goblok. Kita tidak berpikir masih ada waktu nggak apa-apa ya? Coba kita berpikir sekali lagi. Ini Nabi buta huruf itu maksudnya apa? Memblow up, menyiarkan bahwa Nabi buta huruf. Apakah hanya sekedar untuk menutup kemungkinan adanya kecurigaan orang bahwa Quran karangan Nabi sehingga harus dibuta hurufkan? Iqra, tulisan. Quran itu turun berbentuk tulisan atau berbentuk kaulan? Gagal kan? Gagal kan? Waratil Quran inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kaulan. Biar cerdas mikirnya. Enggak apa-apa lah, Rok. Iya, terlaporkan Bareskrim. Ternyata umat Islam seluruh dunia manjung penjara KB. Hanya saya yang tidak. Makanya udahlah, jangan terlalu rajin lapor ke Bareskrim lah, dah. Iya, ya gara-gara penghinaan Nabi kan kita. Ini kan juga sama. Udah. Nabi kalau iya betul dia itu buta huruf, kenapa disuruh membaca? Allah tidak mungkin menyuruh orang yang tidak bisa. Ini firman Tuhan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah tahu dia buta huruf tidak mungkin disuruh baca. Siapa bilang Nabi buta huruf? Kenapa, Bu? Kenapa? Iya. Lihat ya, kita interaktif dari mulai sekarang, silahkan. Anda nanya nanya apa saja boleh. Langsung gitu ya, urusan saya, jawabnya atau enggak urusan saya gitu ya. Kenapa, Bu? Kan dibilang yang manusia yang orang Ustaz yang Nabi yang umi gitu. Disebut Nabi yang umi gitu ya. Oh gitu. Umi artinya kagak bisa baca. Cius? Ini apa? Kalau Umi dikatakan tidak bisa baca, ada yang pegang Quran sekarang? Ada yang pegang Quran di depan-depan aja biar bisa kelihatan? Ada? Ada terjemahnya? Ada terjemahnya? Coba buka 98 ayat 2. Yang keras baca 98 ayat 2. Ayo main duluan. Ayo. Yang panitia siapkan hadiah buat beliau. Yang baca duluan. Angkat tangan yang udah. Ketemu 98 ayat 2. Ayat 2. Habis ya, udah ketemu? Kasih hadiah. Air ke, apa ke, teh ke. Yang keras ya, Bu. Yang keras bacanya. Yang keras. Ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Quran. Kok berani-beraninya orang bilang Nabi nggak bisa baca? Hah? Mana orangnya? Bawa kemari.